Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa Gita dengan NIM 21105420008 dari kelas E2. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester spesial topik ekonomi perencanaan dan pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai dengan 2023. Yang pertama yaitu bab 1, latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih menghadapi tantangan dalam mencapai kestabilan ekonomi. Salah satu indikasi dari situasi ini adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat. Distribusi pendapatan memperlihatkan sejauh mana ketidakmerataan atau perbedaan dalam hasil pembangunan di suatu daerah atau negara, baik dalam hal yang diperoleh oleh setiap individu maupun dalam kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung berdampak pada distribusi pendapatan, di mana kenaikan aktivitas ekonomi dapat menghasilkan peluang yang lebih merata bagi masyarakat. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang jika tingkat aktivitas ekonominya melebihi pencapaian yang diperoleh pada periode sebelumnya. Menurut teori, semakin tinggi pendapatan di kalangan masyarakat, maka akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seringkali dianggap bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan fiskal merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja negara atau yang dikenal sebagai APBN. APBN adalah instrumen utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi sebagai alat pengelolaan perekonomian nasional. Nasution 2020 mengatakan bahwa APBN merujuk pada kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk mengelola penerimaan terutama pajak dan pengeluaran, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, peluang kerja, investasi dalam negeri, serta distribusi pendapatan. Walaupun kebijakan fiskal memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, berbagai tantangan dalam pelaksanaannya seringkali menghambat efektivitasnya. Masalah seperti korupsi, kurangnya transparansi, dan kelemahan dalam kapasitas administratif dapat menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Pengendalian korupsi yang lebih efektif dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas dan mendorong investasi. Selain itu, tingkat korupsi yang tinggi dan ketidakstabilan politik dapat berdampak negatif pada kualitas belanja publik. Ketika institusi pemerintah kurang transparan, kebijakan perpajakan dan belanja publik seringkali gagal mencapai tujuan yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan efektif. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah daratan sekitar 3.700,sekian hektar dan memiliki 18 kabupaten dan 9 kota yang berkontribusi ke ekonomi terbesar di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun tidak merata, hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang tinggi ditunjukkan dengan manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonominya yang meningkat. Ketimpangan pendapatan yang tidak terkendali dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Menurut Arsyad 2010, pertumbuhan ekonomi stabil diiringi pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap pengurangan ketimpangan. Dapat dilihat pada tabel 1 yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,66%. Ini merupakan angka tertinggi di Jawa Barat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sampai dengan 2023. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sempat terkontraksi sebesar negatif 2,52%. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19. Setelahnya, perekonomian Jawa Barat bangkit kembali di tahun 2021 dan menorehkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
Hal tersebut dikarenakan dari kinerja sektorial menjadi penopang torehan positif perekonomian Jawa Barat hingga 5 tahun terakhir. Ada 5 klaster penyumbang PDB tersebar di Jawa Barat pada tahun 2022, yaitu transportasi, gudang logistik, dan komunikasi sebesar 23,45%, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar 13,7%, kendaraan bermotor sebesar 11,95%, jasa lain-lain sebesar 9,0%, dan yang terakhir makanan sebesar 8,47%. Selanjutnya itu perkembangan Gini rasio di Jawa Barat. Meskipun Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Ketimpangan pendapatan di Jawa Barat masih cukup tinggi, hingga sampai di mana Gini rasio Jawa Barat berada di atas rata-rata nasional. Data di atas menunjukkan bahwa Gini rasio di Jawa Barat mengalami fluktuasi hingga 3 tahun terakhir Pada tahun 2023, Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia sebesar 0,425%. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, asal dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat penelitian berjudul Pengaruh Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai dengan 2023. Adapun variabel dari kebijakan fiskal yang digunakan adalah pajak daerah, belanja bantuan sosial, dan belanja pendidikan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pajak daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana pengaruh belanja bantuan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, bagaimana pengaruh belanja pendidikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh belanja bantuan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh belanja pendidikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir yaitu ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, lokasi dari penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah permasalahan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Barat. Permasalahan ketimpangan pendapatan tersebut nantinya akan dianalisis bagaimana pengaruh kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Objek penelitian nantinya diminta dari tahun 2014 sampai dengan 2023. Data yang akan peneliti teliti nantinya berupa data kebijakan fiskal dengan instrumen pajak daerah, belanja bantuan sosial, belanja pendidikan, dan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pajak daerah. Wischok dan Wisman dalam The Mairie 1996 mengemukakan bahwa pemerintah selalu berupaya meningkatkan pengeluaran dengan penerimaan dari pajak, sementara masyarakat cenderung tidak menyukai peningkatan pajak yang harus dibayar. Wischok dan Wisman mendasarkan teorinya pada konsep bahwa masyarakat memiliki toleransi terhadap pajak, yang mana batas di mana masyarakat dapat menerima besarnya pungutan pajak yang diperlukan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran publik. Tingkat toleransi pajak ini adalah bagian dari yang menghalangi pemerintah untuk meningkatkan pungutan pajak secara semena-mena. Teori yang dikembangkan oleh Wischok dan Wisman menyatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi, penerimaan pajak akan meningkat meskipun tarif pajak tetap sama. Ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang menghasilkan lebih banyak pajak untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, belanja bantuan sosial. Kegiatan pemerintah dalam menyalurkan belanja modal dan bantuan sosial merupakan salah satu cara untuk menerapkan fungsi alokasi dan distribusi. Pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dapat mengurangi ketimpangan dengan berbagai akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Bulletin Teknis Nomor 19 Komite Standar Akuntansi Pemerintah tentang Belanja Bantuan Sosial Berbasis Akrual merupakan
Transfer uang atau barang yang disalurkan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat bertujuan untuk melindungi dari potensi risiko sosial. Selanjutnya, belanja pendidikan. Secara teoritis tentang pendidikan, seperti teori kemanusiaan menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Hal ini mendorong pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam investasi untuk mengembangkan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini berdampak pada alokasi sumber daya dan kebijakan pendidikan yang lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan pendekatan yang mendistribusikan kembali sumber daya dari kelompok yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin, dengan harapan memperbaiki kesejahteraan sosial secara keseluruhan, dengan kata lain mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendekatan ini biasanya melibatkan kebijakan pemerintah seperti pajak progresif, transfer sosial, dan bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketidaksetaraan ekonomi dapat diterima hanya jika memberikan keuntungan bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Selanjutnya, ada 10 penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada slide. Yang pertama yaitu penelitian oleh Pietrovet et al. 2023 meneliti tentang fiscal decentralization and income redistribution in OECD countries regions, dan yang lain-lain. Kerangka konseptualnya dapat dilihat pada slide. Tentunya hipotesis. Yang pertama, diduga bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, diduga bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, diduga bahwa belanja pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, di mana menggunakan variabel yang telah diukur secara numerik seperti ketimpangan pendapatan, pajak daerah, belanja bantuan sosial, dan belanja pendidikan. Kuncoro 2003 berpendapat bahwa sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS Provinsi Jawa Barat, World Bank, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DPJPK Kementerian Keuangan. Data yang dipakai adalah data time series periode 2014 sampai dengan 2023. Metode analisisnya yang pertama, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinaritas. Yang kedua, uji regresi linear berganda terdiri dari uji hipotesis atau uji T, uji statistik, dan coefficient determinant atau dua. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.